Telah dikatakan oleh Rasulullah bahwa al-hajj mabrur laisa lahu jaza, tidak ada balasan lain dari haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Tapi kalau mau dibuang juga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ini dan disia-siakan dengan mengerjakan amal yang salah, bukan amal soleh, maka durhakalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal faradus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ila akhiri ayah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan syukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang tidak pernah henti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari atau tidak, sidang jamaah yang mulia, nikmat Allah mengalir kepada kita bagaikan air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir tanpa henti-hentinya. Berikutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasulullah telah mengantarkan kita pada tujuan yang jelas di dunia dan juga insya-Allah tujuan kita sudah jelas di akhirat kelak. Sidang jamaah yang mulia, tema singkat kita pada hari ini adalah menanti kontribusi haji mabrur di negeri syariat. Sidang jamaah yang mulia, sahabat-sahabat kita yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberi gelar dengan Dhuyufur Rahman, tamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang sebahagian mereka telah tiba di tanah air, dan sebahagian lagi khususnya dari Aceh, mereka baru siap-siap akan berangkat ke Madinah. Tetapi mereka semua telah menjalankan prosesi ibadah yang sangat akbar, yaitu ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan pada waktu yang sangat mulia di bulan-bulan haram, dilaksanakan di tempat yang sangat mulia, di Masjidil Haram, di tanah haram, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang sangat istimewa, yang hatinya berangkat ke sana semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Haji, ibadah haji adalah sebuah prosesi akbar dan dilaksanakan secara kolosal oleh hampir 3 juta umat Islam di satu tempat. Dan pelatihan ini tidak tanggung-tanggung, langsung tata caranya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah membentuk manusia-manusia baru setelah pulang dari tanah suci dengan gelar baru. Kalau di Indonesia ada namanya gelar haji, terlepas dari kontroversi yang sebahagian senang dengan panggilan haji, yang sebagian lain kadang-kadang menolak dipanggil haji. Tetapi khatib memandang bahwa kalimat haji yang disematkan pada seseorang itu telah menjadi pakaian baginya, dan fungsi pakaian, hadirin yang berbahagia, tentu fungsinya adalah melindungi yang memakainya. InsyaAllah kalimat haji yang dipakai itu akan menyelamatkan orang yang memakainya. Akan sangat canggung seorang pak haji setelah pulang pasti dia akan diawasi setelah ada kalimat haji di awalnya. Kalau kita hilangkan, itu akan hilang peran pakaian tersebut. Tetapi dengan disematkan kalimat haji, maka akan berhentilah sosok manusia ini dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berhenti, maka masyarakat yang akan menjadi hakim, yang akan memberi nilai kepada alumni haji ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang turun grade, yang sebenarnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji mabrur yang tidak ada balasan lain kecuali adalah syurga. Maka orang-orang yang masih berjalan di negeri kita atau di bumi kita dengan predikat haji, sesungguhnya dia adalah penduduk syurga yang sedang berjalan di muka bumi. Kalau penduduk syurga ini berjalan di muka bumi lalu melakukan kejahatan, maka ini hukumannya sangat berat. Kalau Nabi Adam, kita lihat dulu, digoda hanya dengan makan buah khuldi saja, bagaimana hukumnya dilempar keluar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia ini, telah dikatakan oleh Rasulullah bahwa al-hajj mabrur laisa lahu jaza, tidak ada balasan lain dari haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Tapi kalau mau dibuang juga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ini dan disia-siakan dengan mengerjakan amal yang salah, bukan amal soleh, maka durhakalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang mulia, karena itu saat ini para jamaah haji kita yang se-Aceh itu sedang bersiap-siap menuju Madinah, dan seluruh prosesi haji telah dilaksanakan selama 6 hari, yaitu berangkat dari hotel dengan berihram di hotel mulai tanggal 8 Hijriah, 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 Zulhijjah para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian pada malam harinya, yaitu malam tanggal 10 Zulhijjah, mereka mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah tengah malam, mabit itu dari jam 12 malam, mabit sejenak saja. Setelah jam 12 malam mereka mulai bergerak menuju Mina. Itu tanggal 10
sampai di Mina subuh. Dan setelah sholat subuh, kemudian tunggu waktu sebentar, maka rame-rame pergi pada tanggal 10 itu melempar Jumratul Aqabah di Jamarat atau melempar jumrah. Yang dilempar pada tanggal 10 adalah hanya Jumratul Aqabah. Dan setelah melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10, maka para jamaah boleh melakukan tahallul awal, yaitu dengan menggunting rambutnya sebagian atau sedikit, kemudian dia boleh membuka pakaian ihram dan disebut dengan tahallul awal. Maka selesailah prosesi tahallul awal, tinggal tahallul tsani yang terakhir. Ketika tahallul awal sudah terjadi, seluruh larangan-larangan ihram sudah dibolehkan kembali, kecuali satu saja, tidak boleh berhubungan suami istri. Yang lain boleh pakai baju bebas semuanya. Besok tanggal 11, jamaah haji berangkat dari Mina ke Jamarat, melempar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta dan aqabah. Masing-masing dilempar 7 batu, sehingga pada hari kedua dibawa 21 batu. Itu tanggal 11. Tanggal 12 melempar lagi, sama dengan tanggal 11. Dan tanggal 13 juga melempar lagi, sama dengan tanggal 12. Tetapi bagi yang mau mengambil nafar awal, itu kalau sebelum maghrib, mereka boleh kembali ke Mekah pada tanggal 12. Bagi yang mengambil nafar tsani, rombongan kedua, itu pada tanggal 13. Sidang jamaah yang mulia, setelah sampai tanggal 13, mereka kembali ke Mekah. Jadi waktunya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari selesailah prosesi haji yang dikerjakan oleh jamaah haji kita di Makkatul Mukarramah. Kenapa lama? Ini kok belum boleh pulang? Sekarang mereka akan melakukan ziarah. Untuk apa ziarah? Ziarah itu adalah untuk memantapkan ibadah haji itu sendiri. Jadi merupakan penguatan. Bagaimana prosesi Nabi Ibrahim dulu, tempat-tempat yang diziarahi itu, kemudian mengenang kita bagaimana pelajaran atau pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Dalam ayat yang khatib bacakan tadi, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan pada orang-orang yang bersama Ibrahim. Orang-orang yang bersama Ibrahim itu yang paling dekat adalah Nabi Ismail, kemudian istrinya Siti Hajar. Mereka semua telah memberi contoh pelajaran buat kita, pelajaran yang mungkin tidak bisa diberikan oleh orang lain, tetapi mereka telah mencontohkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sidang jamaah yang mulia, kemudian kita melihat dalam ayat yang selanjutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kamu mengerjakan juga hal yang demikian itu, maka kamu tergolong orang-orang yang merugi. Sidang jamaah yang mulia, ayat ini Allah gambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang telah naik haji ini itu menggunakan harta benda dan mengorbankan anak-anaknya tinggal di negeri. Walaupun kadang-kadang anaknya masih kecil, ada yang masih bayi ditinggalkan. Jadi peringatan Allah, jangan karena nanti sayang sama harta, lalu sayang sama anak, maka kita tidak mau berangkat haji. Itu salah satu makna yang bisa kita petik.
Karena itu jangan melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena yang belum berangkat haji saat ini banyak alasannya. Salah satunya apa? Salah satunya harta ini belum bisa saya jual nih karena anak-anak masih dalam keadaan sekolah. Jadi harta benda ini saya siapkan untuk sekolah anak-anak. Nanti dapat lagi harta. Ini masalahnya bukan anak-anak memang sudah selesai. Tapi cucu-cucu saya ini sedang dalam proses. Mamanya ini lemah sedikit ekonominya. Akhirnya seorang bapak sampai dengan kakek dia terus memikirkan. Takut hartanya nanti tidak cukup untuk generasinya. Sidang jamaah yang mulia. Hendaknya kita jamaah yang hadir di sini semuanya yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga kita bisa dianugerahkan oleh Allah karunia dan rizki sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Sidang jamaah yang mulia, apa kontribusi yang ingin kita harapkan dari seorang haji mabrur yang akan pulang nanti? Lebih 200.000 jamaah haji dari Indonesia setiap tahunnya, yang seharusnya andaikan pelatihan ini benar-benar kita rawat, makna dari pelatihan yang diberikan oleh Allah, yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya ini melahirkan orang-orang yang benar-benar baru sikap perilaku dan juga karakternya. Maka ada beberapa hal yang kita harapkan muncul sebagaimana juga diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana membina jamaah untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ini membina jamaah selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah haji ini di mulutnya itu tidak ada kata lain selain labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kalimat Allah berkumandang, labbaik Allahumma labbaik, aku datang wahai Allah memenuhi panggilanmu. Aku datang wahai Allah memenuhi panggilanmu. Jadi terus mengadu kepada Allah secara langsung, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Dan kata-kata itu yang diucapkan terus menerus di sana diharapkan mendekatkan jamaah haji ini setelah pulang ke sini pun kalimat Allah itu benar-benar tertanam di dalam dada dan jiwanya yang akan berdampak pada sikap perilakunya. Sidang jamaah yang mulia. Yang kedua, diharapkan munculnya sifat ukhuwah atau semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi dari para jamaah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Hendaknya persaudaraan ini bisa terbangun di dalam jiwanya ketika dia berkumpul dengan jutaan umat manusia dengan berbagai macam perilaku, berbagai macam pola pikir, tapi mereka bisa hidup damai di sana. Hendaknya itu terbawa kemari dan juga akan bisa membantu kita mempersatukan umat, mempersatukan manusia, mempersatukan negara ini untuk menjadi umat yang lebih kuat. Sidang jamaah yang mulia. Yang ketiga, semangat berkorban tanpa pamrih. Bagaimana kita lihat orang-orang yang berhaji ini, selain melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh dan juga melaksanakan ibadah kurban di sana sebagian bagi yang mampu. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh jamaah haji ini berlipat-lipat. Mulai pengorbanan harta, pengorbanan jiwanya, pengorbanan perasaannya, semua dikorbankan, tenaganya dicurahkan, imannya dikuatkan, dan di sana mereka akan mengorbankan lagi harta bendanya, yaitu sesuai dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat pengorbanan ini juga tertanam di dalam jiwa para jamaah haji mabrur yang pulang. Dan kita menanti itu semua sehingga banyak hal pengorbanan yang dituntut oleh agama hari ini bisa terselesaikan dengan lebih cepat. Termasuk kebutuhan-kebutuhan masjid kita ini. Mudah-mudahan datangnya haji mabrur akan mempercepat proses pembangunan
dan apapun perawatannya. Sidang jamaah yang mulia. Yang keempat, memaknai sejarah ibadah sejarah. Jadi ibadah haji ini adalah napak tilas atau refleksi daripada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Dan diharapkan mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita menghargai sebuah sejarah dalam kehidupan kita. Bahwa sejarah, kalau Soekarno pernah bilang, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kita boleh juga, ternyata dalam agama kita pun, dalam Al-Quran pun sangat banyak materinya, materi sejarah. Mari kita pelajari sejarah, terutama sejarah Rasulullah SAW dan sejarah para nabi, untuk kita jadikan pegangan bagi kita di dalam menata kehidupan ini. Sidang jamaah yang mulia. Yang kelima, sikap berani menghadapi mati karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sana bagaimana tantangan orang menggunakan pakaian cuma 2 lembar, selembar kain, dua lembar kain putih ihram. Tidak ada pakaian lain, dan perasaan kita pada saat itu seakan-akan kita sudah mau kembali saja kepada Allah. Seperti mau dikafankan saja. Jadi semangat yang ditanamkan di sana adalah bahwa kita siap berkorban jiwa dan raga untuk demi Allah semata. Sidang jamaah yang mulia. Yang keenam, menjaga kehormatan diri. Predikat haji yang saya sampaikan di awal tadi, mudah-mudahan menjadi pakaian bagi jamaah haji yang pulang, dan juga menjadi kehormatan diri terangkat lebih baik setelah pulang dari haji tersebut. Dan itu akan berdampak baik bagi kita. Mulai muncul nanti agent of change di dalam masyarakat yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, hadirin yang terakhir, kita mengharapkan muncul jiwa atau keseimbangan cinta dunia dan akhirat bagi jamaah haji yang telah bergelar haji mabrur. Dan keseimbangan cinta dunia akhirat ini akan sangat berdampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat jamaah haji tersebut, serta bagi kita semua yang hidup di dalam komunitas bersama ini. Mudah-mudahan bagi yang telah lama kembali dari tanah suci, kembali merefleksikan apa fungsi atau semangat harapan yang diharapkan dari haji mabrur, pertahankan haji mabrur ini sepanjang hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر